Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung tumbuh riang. Betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita menghirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah lagi di hari Minggu ini. Walaupun kita masih beribadah di dalam ibadah online, adik-adik tetap sukacita ya. Sebelum kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kepada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kepada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, kami akan beribadah, biarlah Tuhan mau menolong kami, mau menyertai ibadah kami, mulai dari awal sampai dengan akhirnya dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari adik Ken Chester Ray.
di pintumu. Ku datang dan mengetok, tok, tok di pintumu. Ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan buka pintumu, ku masuklah. Terima kasih untuk pujian dari adik Kenchester Ray. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Monita. Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Harapan Bunda, kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bunda Monita saat ini yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu dengan penuh syukur dan terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami setiap firman dan cerita yang akan kami dengarkan bersama-sama. Pimpin semua anak-anak yang akan mendengarkan, pimpin juga Bunda Monita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Apakah adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya? Ya, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Dan teman kita Tiko akan memimpin kita dalam pembacaan firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kami. Ya, terima kasih adik Tiko atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah berbagi dengan sesama. Judulnya adalah berbagi dengan sesama. Adik-adik, sebelumnya Bunda mau tanya dulu ya. Siapa yang tahu cerita tentang Rasul Paulus dan pelayanannya? Ayo, siapa yang masih ingat
cerita tentang Rasul Paulus dan pelayanannya. Bunda yakin di antara kalian yang di rumah pasti ada yang tahu atau ada yang ingat siapa Rasul Paulus itu. Ya, sedikit cerita bahwa sebelum menjadi Rasul Paulus, nama Rasul Paulus adalah Saulus. Siapa? Saulus. Dia adalah orang Yahudi, tetapi tidak suka terhadap orang-orang yang mengenal atau yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya dia ingin menghabisi, menganiaya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi karena kasih Tuhan, Rasul Paulus diangkat dan dijadikan alat oleh Tuhan untuk menjadi rasul, menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Adik-adik masih ingat? Ya, pasti ingat ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus melakukan perjalanan pelayanan untuk memberitakan tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari daerah yang satu ke daerah yang lain tanpa lelah. Rasul Paulus juga memperhatikan keadaan orang-orang percaya yang dilayaninya dan mengajak agar mereka saling membantu, mau melakukan pelayanan kasih. Nah, adik-adik, sesuai dengan bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajak orang-orang di Korintus untuk membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, yang pada waktu itu dalam kondisi yang sangat miskin. Rasul Paulus mengajak orang-orang di Korintus untuk menopang pelayanan yang dilakukan di kota Yerusalem. Adik-adik, Bunda mau bertanya, jika adik-adik berjumpa dengan teman-teman atau saudara-saudara seperti yang ada di gambar ini, bagaimana kira-kira perasaan adik-adik? Serta apa yang akan adik-adik lakukan? Iya, adik-adik, ternyata di sekitar kita banyak juga teman-teman atau orang-orang yang berada dalam keadaan susah. Mungkin teman-teman di sekolah atau teman-teman yang ada di sekitar rumah kita, atau bahkan teman-teman yang ada di pelayanan anak. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berbagi dengan sesama. Kita harus berbagi dalam pelayanan kasih karena apa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diberkati oleh Tuhan, termasuk adik-adik melalui pekerjaan dan usaha orang tua. Selain itu, melalui berbagi dengan sesama, itu menjadi tanda kemurahan hati sekaligus merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang harus kita perhatikan jika ingin melakukan pelayanan kasih melalui berbagi dengan sesama? Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan pelayanan kasih, contohnya dengan berbagi, kita harus lakukan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, tidak mengharapkan kembali atau mengharapkan pamrih, tapi kita harus memberikannya dengan tulus dan ikhlas.
Kemudian yang kedua, kita harus merasa bahagia dan senang karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pelayanan kasih bagi sesama kita. Dan lagi, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan terus dan selalu memberkati kehidupan kita, sehingga kita pun bisa menjadi saluran berkat sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menginginkan agar semua anak-anaknya, termasuk kita-kita ini, mau melakukan pelayanan kasih, supaya semua orang bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi dengan sesama, supaya kita bisa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai di sini cerita kita. Kiranya Tuhan selalu menolong kita supaya kita menjadi orang-orang yang mau berbagi terhadap sesama kita. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu Bunda Selvi ada memberikan tugas aktivitas kepada adik-adik. Nah, siapa aja yang sudah mengumpulkannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu telah memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas ayat hafalan minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk aktivitas minggu ini, kembali lagi ayat hafalan ya, yaitu terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bunda tunggu tugas aktivitasnya. Adik-adik rekam di video seperti biasa dan kirimkan ke Bunda. Sampai ketemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan. Saat ini kita merespon dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, dan ternilai hargamu, olehmu terungkapkan
kitab membimbingku, ada juru selamatku, dan membuatku sekuat bila aku tak benar. Adik-adik, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Kita minta kepada Tuhan permohonan kita, dan doa syafaat akan disampaikan oleh Kak Nando. Hai adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sama ini, hingga pada kesempatan pagi ini kami tetap bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami memohon berkatilah keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan semua kakak layan yang mungkin dalam keadaan sukacita ataupun dalam keadaan duka cita. Berkatilah mereka selalu, jagalah mereka agar mereka selalu tetap merasakan betapa hebatnya kuasa-Mu. Ya Tuhan, pada pagi ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Firman, Bunda Monita, dan liturgi Bunda Maya. Biarlah melalui pelayanan mereka pada hari ini dapat menjadi berkat lebih untuk mereka. Dan juga berkatilah, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biar karena firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini dapat menjadi tuntunan untuk hidup kami. Tuhan, inilah doa kami dan sempurnakanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 167, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada saat ini dan doa berkat akan disampaikan Bunda Monita. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Untuk itu Bunda ajak kita semua berdiri dengan sikap doa. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 sudah berakhir. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 5M dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan untuk minta kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih juga untuk Bunda Maya yang sudah melayani sebagai liturgos, juga Kak Nando dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Sampai jumpa. Shalom. Dadah.